Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Sabtu 9 Mei, bacaan Alkitab terambil dari Mazmur 50, 53, 60, dan 75. Nats yang dibaca Mazmur 50 ayat yang kelima, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Saudara, kalau Anda melakukan eksposisi atas Mazmur 50, Anda akan mendapatkan ayat ini tidaklah terlalu sederhana. Ayat ini dimulai dengan sebuah situasi yang dicatat pada ayat yang ke-8. "Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku." Jadi konteks Mazmur 50, Allah tengah menghukum akan umat Israel. Dan yang dilakukan Israel ketika Allah menghukum bukannya bertobat, mengintrospeksi diri lalu memohon ampun kepada Tuhan, namun justru sebaliknya mereka memberikan korban bakaran kepada Tuhan banyak-banyak dengan harapan Tuhan kemudian surut marahnya, ia dapat dibujuk dengan korban-korban persembahan itu, dan akhirnya Allah menyudahi hukumannya dan mulai memberkati. Saudara, Allah adalah Allah yang tak dapat disuap. Bangsa Israel telah terpengaruh dengan konsep bangsa-bangsa Kanaan bahwa ketika mereka mengalami masalah berarti Tuhan harus diberikan korban, Tuhan harus diberikan suap, Tuhan harus diberikan serangkaian persembahan-persembahan sehingga akhirnya hati Tuhan senang lalu mulai memberkati umat. Konsep ini konsep dari bangsa-bangsa Kanaan atas ilah-ilah yang miskin tak berdaya, yaitu setan-setan yang hanya menuntut sesuatu supaya bisa memberikan berkat. Allah Israel, Allah Anda dan saya, Allah pencipta langit dan bumi, bukanlah Allah yang semacam itu. Perikop ini Allah memperkenalkan diri sebagai Allah penguasa alam semesta yang tampil bersinar. Ayat yang kedua, Ia adalah Allah yang dikatakan di hadapannya api menjilat. Ia Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Ia adalah Allah yang menghakimi akan bumi. Dia adalah hakim yang adil. Ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Masakan hakim bisa disuap? Masakan Allah yang perkasa penuh dengan kemuliaan dan keagungan bisa disuap dengan persembahan remeh-temeh, yaitu seluruh alam semesta, seluruh binatang-binatang korban dan segala macam apa yang ada di bumi ini. Allah seolah-olah ingin mencibir perilaku bangsa Israel yang sudah salah ini. Ketika Allah menghukum mereka ingin memberikan korban. Ayat yang kelima dikatakan demikian, "Bawalah kemari orang-orang yang kukasihinya mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan." Emangnya Allah mengikatkan perjanjian oleh karena korban persembahan, korban sembelihan? Ya, ayat yang ke-8 dengan jelas mengatakan, ya, "Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku?" Tapi toh hukuman tetap berlangsung. Tuhan mentertawakan akan korban-korban itu. Ayat yang ke-9, "Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku." Kalau mereka saudara-saudara berharap dengan persembahan itu, maka kemudian Tuhan jadi senang. Emangnya itu korban atau itu binatang punya siapa? Kan punya Tuhan juga. Ayat ke-12 lebih sinis lagi. Tuhan berkata, "Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala istrinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau dari kambing jantankah aku minum?" Saudara, Allah kita tidak bisa disuap, saudara. Yang diharapkan Allah bukan korban bakaran untuk kemudian membuat hati Tuhan terbujuk lalu kemudian memberikan kebaikan kepada umatnya. Yang dibutuhkan Tuhan adalah relasi dengan Tuhan yang benar dan ketaatan atau sikap yang benar, yaitu ketaatan. Nah, kuncinya terdapat pada ayat 14 dan 15. Dikatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi, dan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Sama-sama memberi persembahan, namun persembahan syukur lebih penting daripada persembahan korban bakaran. Mengapa? Konsepnya yang menentukan.
Ketika seseorang memberikan persembahan syukur, artinya mereka sedang menyampaikan kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan sudah berbuat baik untuk mereka. Tuhan memberikan anugerah buat umat, sehingga mereka bersyukur. Sementara kalau persembahan korban bakaran, mereka sedang mendudukkan dirinya di atas Tuhan. Mereka ingin mengupah Tuhan. Mereka merasa bisa menyuruh Tuhan. Dan hal ini dipertegas pada ayat yang ke-15. Dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Saudara, yang diinginkan Tuhan adalah berseru, memohon. Ketika kita mengalami kesulitan, bukannya kita kemudian panggil Tuhan, lalu kemudian minta Tuhan lakukan sesuatu, kita kemudian suap Tuhan dengan banyak persembahan. Anda bisa melakukan itu kepada dukun. Anda kasih uang atau Anda kasih persembahan melalui dukun, maka kemudian roh-roh jahat akan melakukan apa yang engkau mau. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang perkasa dan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Anda tidak bisa menunjukkan diri sebagai orang yang lebih berkuasa daripada Tuhan yang berkuasa. Anda harus berseru dalam kerendahan hati. Anda meminta akan pertolongan Tuhan pada waktu Anda sesak. Kalau orang merasa dia lebih hebat daripada Tuhan, maka ketika ia berjanji kepada Tuhan dengan semena-mena, ia akan melanggarnya. Lah, nggak apa-apa, saya langgar, emangnya lu mau apa? Nah, sikap daripada bangsa Israel yang sadar tidak sadar sedang merendahkan Tuhan melalui korban bakarannya, melalui tindakan-tindakan persembahan yang ingin menyuap Tuhan, membuat mereka saudara-saudara melalaikan nasar. Ya, dan anehnya mereka ingin menagih janji berkat Tuhan, sementara mereka sendiri sedang mengingkari janjinya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya mengapa Allah sangat marah. Karena Allah saudara-saudara melihat sikap hati mereka salah. Itu ditunjukkan dalam sebuah kesimpulan ayat yang ke-21. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Tuhan marah, Tuhan menghukum Israel karena mereka menganggap rendah Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Berapa banyak karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan memberikan yang baik dalam hidup kita. Lalu kita besar kepala dan kita mulai merasa bisa memperalat Tuhan, bisa kemudian mengatur-ngatur Tuhan. Kita kemudian memberikan sedikit kebajikan, lalu mengungkit-ungkit kebajikan itu kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat. Tuhan, kamu ingatkan saya dulu memberi persembahan. Tuhan, kamu ingatkan saya sudah pelayanan. Tuhan, kamu ingatkan saya sudah berkorban ini, berkorban itu. Sekarang kamu berkati saya, Tuhan. Saudara, Tuhan tidak bisa disuap. Kalau engkau ingin berkat Tuhan, bermohonlah. Nggak usah ungkit-ungkit akan apa yang telah kau berikan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, adalah sikap yang benar, yaitu ketaatan. Anda nanti bisa membaca pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Di sana akan terlihat, saudara-saudara, bagaimana bangsa Israel, karena mereka ikut dengan pengaruh bangsa-bangsa lain, akhirnya mereka ikut berbuat fasik kepada Tuhan. Saya ingin simpulkan saja, Israel telah lupa kedudukan mereka di hadapan Tuhan. Menyuap Tuhan berarti memandang rendah Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati dan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, engkau akan memuliakan aku. Mari kita berdoa. Segala apa yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan tidaklah berarti. Karena engkau Allah yang tidak membutuhkan apapun dari kami Tuhan. Engkau tidak membutuhkan apapun sehingga kalau kami mengungkit-ungkit sedikit jasa atau sedikit persembahan atau sedikit kebaikan yang kami berikan untuk kerajaan-Mu, itu adalah perkara yang memalukan, perkara yang tidak perlu sama sekali. Maka ya Tuhan, dengan rendah hati kami hanya bersyukur kalau kami bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itu adalah kehormatan dari Engkau. Dan sementara ketika kami mengalami kesulitan, tak perlu kami ungkit itu semuanya. Kami hanya cukup datang dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, tolong kami. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, dalam kesesakanku. Tuhan, luputkanlah aku daripada kesesakanku. Dan aku akan memuliakan Engkau lagi. Aku memberkati setiap jemaat dalam kesesakannya, memiliki sikap hati yang benar untuk bermohon kepada Tuhan dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.